Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Kali ini saya akan melihatkan video pembuatan roti untuk berkatan. Roti berkatan ini jenisnya adalah roti ring dan isinya itu ada 5 rasa, yaitu ada isi kacang merah, ada isi pasta pandan, keju, coklat, dan pisang coklat. Jadi untuk usaha bisnis catering itu apa aja bisa ya yang kaitannya dengan makanan atau kuliner. Oke, untuk kalian akan saya berikan resep-resepnya dan ikutin video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja kita lihat resep dan cara membuat roti ring untuk berkatan. Ini kita siapkan bahan, terutama ini tepung khusus untuk buat roti ya. Itu menggunakan tepung protein tinggi. Kemudian ada mentega dan margarin yang di mix. Kemudian ada air, telur, gula, susu bubuk, ada ragi tentunya ya, dan bread improver. Ada juga garam. Nah, garam ini selain memberikan rasa yang gurih, fungsinya ini juga dia bisa mempercepat perkembangan ragi ya. Tapi untuk garam jangan sampai dimasukkan yang pertama. Garam masuk terakhir aja, karena selain dia bisa mengembangkan ragi, dia juga membuat ragi itu cepat mati ya. Jadi nggak bisa berkembang sesuai dengan waktunya. Setelah bahan kita siapkan semuanya, selanjutnya kita campur bahan-bahan kering menjadi satu, kecuali garam ya. Kita campur ke dalam baskom mixer, kemudian kita aduk rata dulu secara manual, lalu kita pasang baskom mixernya ke dalam adukan mixer. Setelah itu kita bisa masukkan telurnya. Nah, untuk resep komplitnya kalian bisa cek di box deskripsi. Untuk telur ini nggak semuanya utuh ya, jadi ada kuning telurnya juga. Nah, ini telurnya, ini kami pisahkan dari putihnya ya. Jadi untuk 1 kilogram tepung ini kami menggunakan 8 telur ya, tapi untuk telur utuhnya hanya 2 butir. Selebihnya itu kuning telur. Dan roti ini akan menjadi roti yang lembut, enak, dan memberikan cita rasa yang sungguh mengena di hati. Ada faktor yang mempengaruhi kelembutan roti, yaitu dari kuning telur. Selain itu juga dari penggunaan mentega ya. Jadi untuk mentega dan margarin itu memang beda. Untuk roti ini, roti di Ciwi Catering, mentega dan margarin itu imbang ya, jadi separuh-separuh. Misalkan margarinnya 200, maksudnya lemak margarin dan menteganya 200. Jadi itu saya bagi margarin 100 dan menteganya juga 100. Oke, langsung saja kita aduk dengan mixer dengan kecepatan rendah ya. Kita aduk sampai tercampur rata, kemudian kita masukkan telur yang udah kita pecahkan. Setelah kita aduk dan telur terasa bergilir-gilir seperti ini, kita bisa masukkan airnya ya. Kita masukkan air sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Nah, setelah adonan menggumpal menjadi satu seperti ini, kita bisa masukkan margarin atau menteganya ya. Dan kita masukkan lemak, mentega, dan margarinnya itu sedikit demi sedikit supaya tercampur rata.
Nah, setelah adonan hampir kalis seperti ini, kita masukkan garamnya. Nah, kita aduk sampai rata aja ya. Setelah itu, adonan bisa kita hentikan dan bisa kita ulung jadi satu sebelum kita potong-potong. Nah, ini adonan sudah terlihat kalis. Jadi kita bisa mengetahui kalau ini kalis adalah halus seperti ini ya, tidak ada gerindilan. Dan kita bisa cek, misalkan kita tarik dengan tangan itu, dia terbentuk kayak kain tipis gitu. Langkah selanjutnya, ini langsung kami potong dan timbang sebanyak 40 gram ya untuk berat satu butirnya. Kemudian kita rounding seperti ini, kita buletin dengan tangan gitu ya sampai mulus seperti ini. Untuk 1 kg tepung adonan roti ini, jika kita timbang 40 gram per butirnya, itu bisa menjadi 55 pieces roti ya. Yang pertama untuk isiannya, ini ada isian kacang merah. Kacang merah ini berupa pasta ya, dan ini dijual di toko-toko. Namanya pasta kacang merah, mereknya itu Trans ya. Dan kita bulatin ini karena rotinya 40 gram. Ini kita timbang isiannya itu 20 gram. Kita bulatin seperti ini, kita siapin ya. Selanjutnya ada isian pandan ya. Ini juga pasta pandan, mereknya juga Trans. Kita beli di toko bahan kue ada. Itu dijual per kilogram ya. Ini juga kita timbangin 20 gram per butirnya. Selanjutnya, ini ada isian roti yang kita bikin sendiri, yaitu ada isian keju. Nah, isian kejunya ini nggak murni dari, maksudnya bukan pure keju yang kita parut gitu, enggak ya. Jadi ada resepnya tersendiri. Nah, karena ini ketinggalan videonya, akan saya tuliskan resepnya di box deskripsi untuk takaran dan cara buatnya. Jadi untuk isian keju ini malah lebih enak kalau ada mixnya seperti ini ya. Ini bahannya itu ada keju, susu bubuk, dan gula pasir ya. Jadi ada manis-manisnya gitu. Kemudian untuk coklatnya ini kami menggunakan dari Ceres ya. Nah, Ceres ini kalau kita panasin dan roti masuk oven itu Ceresnya bisa meleleh. Sebenarnya Ceres itu adalah merek dari Meses ya. Nah, ini sebenarnya namanya Meses, tapi kalian bisa pakai merek apa aja. Meses itu ada Meses Ceres, ada juga Meses yang merek Intan. Itu semuanya bagus ya. Kalian bisa coba. Rasanya tuh nggak cuma manis aja, tapi ada rasa coklat pahit-pahitnya gitu. Kebiasaan kami pakai Mesesnya itu yang merek Intan. Jadi dia itu kualitasnya juga bagus dan harganya juga bersahabat ya untuk kita jual lagi. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan cara membuat isian pisang coklat untuk roti ring ya. Nah, karena rotinya ini ring berbentuk bulat, maka untuk isiannya juga harus kita lumerkan, nggak memanjang kayak roti pisang biasanya gitu ya. Dengan dilumerkannya ini yaitu pisang diaduk, kita panaskan di wajan. Kita pakai margarin ya untuk manasinnya. Nah, karena pisang ini udah kita simpan di dalam freezer, ini pisangnya masih bentuk memanjang gitu ya. Dan pisang ini sebelumnya udah kita oven karena ini waktu itu lebihan dari membuat roti pisang yang panjang itu. Nah, kita bisa hancurkan di wajan, kita patah-patahin seperti ini ya sampai dia membentuk lumeran gitu ya, lumeran pisang. Tapi kalau kita sudah memiliki pisang mentah ya, kita pakai pisang raja atau pisang Ambon juga boleh. Bisa langsung kita potong aja, kita tumis di wajan. Nah, ini karena sudah pisangnya sudah lebihan dari roti pisang yang kami buat kemarin, ini sudah masuk freezer. Jadi kita hancurkan aja pakai susuk seperti ini. Oke, setelah agak hancur, kita bisa masukkan mesesnya. Nah, ini adalah meses rasa coklat ya. Ini akan membuat
pisangnya menjadi rasa pisang coklat. Kita bisa tambahkan gula pasir. Gula pasirnya secukupnya aja, jangan terlalu manis. Karena ini pisangnya juga istilahnya nggak terlalu tua banget ya. Jadi kita bisa tambahkan gula. Tapi kalau pisangnya udah tua dan manis, sebaiknya nggak perlu dipakein gula karena biar rasanya itu original. Oke, kita aduk rata sampai tercampur rata dan mesesnya ini meleleh menjadi satu kesatuan isian ya. Nah, setelah pisangnya berubah menjadi coklat seperti ini karena meses yang sudah meleleh ya. Kita bisa aduk sampai pisangnya itu agak lumer lagi, agak lembut lagi. Dan kemudian kita sisihkan sampai pisangnya itu dingin, baru kita bisa pakai untuk menjadi isian roti ya, jangan pakai panas-panas. Oke, isian roti udah siap semua ya. Mari kita lihat persiapan untuk loyang roti ringnya. Nah, untuk loyang roti ringnya ini kami menggunakan ukuran 18 cm dengan di tengahnya itu ada bolongnya, ini namanya loyang tulban ya. Nah, kita ukur seperti ini dengan menggunakan kertas baking paper namanya ya. Kita ukur sesuai dengan bulatan loyangnya, kemudian kita potong tengahnya hingga seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan roti itu bisa keluar, tidak lengket ya, nanti setelah mateng. Nah, kalau membuat roti ring seperti ini, kita harus punya banyak loyangnya ya. Nah, ini saya punya stok itu 4 lusin. Jadi, untuk satu kali adonan, itu mixer 3,5 kilo, itu bisa mencukupi ya untuk loyangnya. Oke, loyang setelah kita kasih baking paper, kemudian kita oles dengan margarin ya, supaya juga nggak lengket di samping-sampingnya. Selanjutnya ini proses mengisi roti, kemudian ini roti pertama adalah roti pisang coklat. Nah, ini kita masukkan bulat-bulat seperti ini ya, kita pakai sendok aja ukurannya, kita bulatkan seperti ini. Selanjutnya pengisian isi roti kacang merah. Nah, ini sudah kita bulatkan, langsung aja ya kita bulatkan lagi. Nah, adonan ini setelah kita timbang, kita diamkan dulu selama 15 menit. Jadi setelah dibulatin jangan langsung dimasukin dengan isian ya. Jadi kita tunggu dulu. Kemudian selanjutnya ini isian keju. Nah, isian keju juga kita pakai sendok aja karena dia itu lebih lembek ya, nggak bisa dipulung. Kita kira-kira aja isinya, juga jangan terlalu sedikit ya. Nah, seperti ini kita buletin lagi. Selanjutnya ada isian meses. Nah, mesesnya juga kita pakai 1 sendok makan. Kita buletin lagi. Jadi mudah banget membuat roti ring ya. Jadi tinggal dibulet-buletin aja. Terakhir ini yang isian pasta pandan. Nah, ini seperti tadi ya, dibuletin gitu. Oke, dalam satu loyang isinya 5 rasa dan kita tata simetris ya, biar nanti ngembangnya juga sama rata. Setelah ini kita kembangkan, kita masukkan ke dalam prover. Sebelum dimasukkan prover, kita oles dulu dengan bahan olesan. Untuk bahan olesannya ini ada 1 butir telur dan dicampur dengan susu cair atau susu plain gitu ya, asal diaduk rata. Seperti ini kita oleskan ke bagian adonan rotinya. Kemudian untuk semuanya ini kami tabur dengan parutan keju, dan nanti setelah mengembang baru kita oles, kita coret-coret dengan coretan coklat. Nah, jadi untuk toppingnya kita pakai keju dan coret coklat aja.
Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam lemari proofer. Proofer ini adalah lemari untuk menghangatkan, jadi semacam kayak steam gitu yang di setting khusus untuk mengembangkan roti. Ini kita proofer selama 1 jam. Nah, sebelum 1 jam kita harus sudah memanaskan ovennya ya, jadi biar nggak terlalu lama menunggu, karena memanaskan oven itu butuh waktu sekitar 10 menitan gitu. Oke, setelah 1 jam, nah ini rotinya sudah mengembang. Tandanya mengembang itu sudah memenuhi loyangnya ya, hampir penuh gitu. Kemudian ini oven kita panaskan 200 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan, kita oven sampai 25 menit ya. Untuk api bawahnya kita pakai 200 derajat, untuk atasnya 170, karena supaya atasnya itu nggak terlalu gosong ya, karena ini butuh oven yang agak lama. Untuk roti ring ini kita oven sampai 25 menit, beda dengan roti manis biasa ya. Kalau roti manis biasa itu cukup dengan 13 sampai 15 menit aja. Nah, ini hasilnya seperti ini, sudah penuh di loyangnya ya. Dan saya rasa ini cukup ya untuk kematangannya, untuk atasnya warna coklatnya itu. Setelah dingin, kita keluarkan dari loyangnya dan kita masukkan ke dalam plastik. Kita persiapkan kerdusnya. Karena ini roti ring 18 cm, kita pakai kerdusnya itu 20 cm. Dan untuk plastiknya kita pakai ukuran 25 x 30 cm. Setelah agak dingin, roti bisa kita lepas dari loyang dan kita taruh di atas cooling rack supaya benar-benar keluar ya hawa panasnya. Baru setelah itu bisa kita masukkan ke dalam plastik dan kita kemas ke dalam kardus. Nah, untuk dus rotinya saya pakai yang seperti ini dus craft yang atasnya itu ada kacanya biar kelihatan bagus. Ini ukuran dus 20 cm, nanti akan kami pita dan diberikan stiker branding ya maksudnya. Oke, sekian proses membuat video roti untuk berkatan. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat ya. Bagi kalian yang belum jelas bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan yang baru mampir di channel ini, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.